Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua anggota jemaat Tuhan. Pada saat ini saya yakin setiap daripada kita merasa sangat gembira, sangat bersyukur karena kita dapat bertemu di dalam ruangan kebaktian secara maya ini untuk bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Dan terima kasih kepada saudara dan saudari semua yang pada saat ini masih lagi menyokong dan terus mendukung Pamasi Media Channel sebagai tempat untuk Anda berbakti bersama keluarga tersayang. Baiklah, pada saat ini kita akan dihiburkan dengan lagu-lagu pujian yang akan disampaikan oleh Adi Elioni. Seterusnya daripada Elder Joe diikuti oleh lagu pujian yang akan disampaikan secara duet oleh Adi Esmeralda dan Jessica. Mari kita bersama-sama sediakan telinga kita untuk mendengar message yang akan disampaikan melalui lagu-lagu pujian. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku terjua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku terjua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Membuatku menang pada akhirnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Suffer the children to come to me. Father, in prayer I'm coming now to thee. Where he is there, speak, he is listening. You are his child, his love now surrounds you. He hears your prayer, he loves the children of such is the kingdom of heaven. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Suffer the children to come to me. Father, in prayer I'm coming now to thee. Pray, he is there. Speak, he is listening. You are his child, his love now surrounds you. He
Terima kasih kepada semua penyampai lagu pujian sebentar tadi. Saya percaya setiap lagu yang sudah kita dengar itu dapat mengangkat jiwa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Baiklah, pada saat ini kita akan membuka acara kebaktian secara maya kita dengan lagu pujian yang disampaikan daripada Sontiki Production. Yesus terindah, Raja alam semesta, Anak Tuhan dan manusia. Engkau ku sembah, Engkau ku cinta, Engkaulah Raja yang mulia. Indahlah padang, indahlah pun hutan, dihiasi bunga-bunga. Terlebih indah kasih-Nya Yesus yang menggembirakan jiwa. Indah terang bulan, matahari juga, indahlah bintang semua. Terlebih indah cahaya Yesus, lebih dari malaikatnya. Mari kita semua bersatu di dalam doa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau sahaja yang layak untuk kami sembah. Dan Bapa, pada saat ini kami sujud di hadapan-Mu, meminta ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, agar kami sentiasa layak untuk berhubung di hadapan-Mu ya Bapa. Dan Bapa, pada saat ini kami mohon Roh Kudus daripada-Mu agar terus melingkupi hati kami, agar kami dapat menyediakan hati dan pikiran kami untuk mengikuti acara kebaktian ini. Dan kiranya Engkau juga terus memimpin agar kebaktian ini dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menyertai setiap petugas-petugas yang akan menjalankan tugas dalam acara kebaktian ini. Begitu juga dengan penonton-penonton yang akan mengikuti kebaktian ini, biarlah mereka akan terus diberkati dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih sudah mendengar dan menjawab doa kami ini. Semuanya kami serahkan hanya dalam nama-Mu Allah Bapa kami, melalui kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Pada saat ini mari kita sediakan telinga, kita sediakan hati dan pikiran kita untuk mendengar cerita mission yang akan disampaikan oleh Puan Feni Rini. Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada kita semua pada pagi ini. Oke, saya akan menyampaikan missionary mengubah hidup saya yang ditulis oleh Eugene French. Oke, berita mission Advent 2 April 2022. Oke. Masuk ke perguruan tinggi Solusi merupakan benturan budaya yang besar. Saya seorang mahasiswa dengan ras campuran pertama di kampus itu pada tahun 1900 akhir. Jadi saya memiliki rambut afro ataupun cribro yang sangat besar, musik rock and roll, pemutar kaset, dan juga sebuah sifat yang harus menyesuaikan. Tetapi gereja Masihi Advent hari ke-7 melihat sesuatu dalam diri saya dan menawarkan beasiswa di Solusi yang diletaknya sangat terpencil di Zimbabwe. Rencananya saya hanya akan tinggal dalam setahun dan kemudian pindah ke perguruan tinggi Heidelberg di Afrika Selatan. Akan tetapi setelah melewati tahun pertama, saya memutuskan untuk tetap tinggal.
Saya merupakan mahasiswa rata-rata di kelas teologi. Mata kuliah yang paling sulit adalah bahasa Yunani, dan harus saya akui bahwa nilai tertinggi yang pernah saya perolehi hanya C. Pada kebanyakan semester saya memperolehi nilai C kurang atau D. Saya kurang bisa memahami pelajarannya sampai tiba pada semester akhir. Saya berjuang dengan seorang profesor bahasa Yunani, Leo Ronio, misioneri baik hati yang juga ketat dalam memberikan nilai. Pak Ronio telah bersahabat dengan saya ketika saya pertama kali tiba di kampus tersebut pada tahun 1978. Dia mengajari saya cara bermain catur dan kami menghabiskan waktu berjam-jam bermain catur di rumahnya. Lahir di Finlandia, ia telah melayani sebagai misioneri untuk penduduk asli Amerika di Amerika Serikat dan mengajar mahasiswa-mahasiswa di Afrika Selatan sebelum pindah ke solusi pada usia ketika orang lain memilih untuk pensiun. Dia berbagi banyak pengalaman misi dengan saya dan saya terkesan karena dia memilih untuk mengakhiri karirnya di solusi. Ketika saya mengikuti ujian akhir bahasa Yunani, saya tahu bahwa saya sudah gagal. Seraya saya menyerahkan kertas ujian kepada Pak Ronio, saya menatap matanya dan berkata, "Dok, saya gagal lagi." Dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Pada minggu selanjutnya saya stres dan kecewa karena saya tahu saya tidak bisa ditamatkan dari perguruan tinggi itu bila tidak lulus bahasa Yunani. Saya sudah menanti acara wisuda itu karena dari semua hal yang telah berencana untuk menikah, menghabiskan 6 bulan untuk mengulang mata kuliah bahasa Yunani itu sama sekali tidak terbayangkan. Seminggu setelah ujian, Pak Ronio memanggil saya ke kantornya. "Saya telah memperhatikanmu selama 4 tahun," katanya. "Saya telah melihatmu berubah dari seorang radikal menjadi seorang pemuda pekerja keras yang mengasihi Tuhan. Saya mengamati bahwa musik di pemutar kasetmu bahkan telah berubah dari musik rock and roll menjadi musik Kristen. Saya telah menyaksikan perubahan yang terjadi dalam hidupmu, sebuah perubahan yang telah membawa dirimu lebih dekat kepada Kristus. Saya terkejut tidak ada sepertinya yang memperhatikan semua perubahan itu. Kamu telah belajar dengan baik di mata kuliah yang lain dan lulus," kata Pak Ronio. "Saya tahu betapa berartinya kelulusan bagimu. Saya tahu kamu telah melakukan semua yang kamu bisa untuk ujian bahasa Yunani, tetapi kamu gagal. Meskipun demikian, saya ingin memberimu kasih karunia," katanya. "Saya tahu Tuhan memiliki sebuah rencana bagimu dalam pekerjaan yang akan kamu lakukan. Dengan kasih karunia, saya telah memberimu nilai kelulusan minimum sehingga kamu bisa diwisuda." Kemudian beliau berdoa agar tangan Tuhan membimbing masa depan saya. Ketika saya kembali ke asrama, saya berkelut dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya kemudian mencari tunangan saya dan mengatakan kepadanya, dengan kasih karunia Tuhan saya lulus kuliah. Saya berutang budi kepada Pak Ronio. Dia melihat melampaui apa yang terjadi pada masa kini dan mempertimbangkan kemungkinan yang bisa terjadi pada masa depan saya. Dia melihat potensi yang ada di dalam diri saya. Tuhan telah membantu saya bekerja selama 14 tahun sebagai Direktur Pelayanan Pemuda untuk Gereja Advent di Zimbabwe. Setelah itu, saya melayani sebagai Direktur Pemuda di Divisi Afrika Selatan, Samudra India, dan memegang jawatan kepimpinan lainnya. Saya juga telah memperoleh gelar doktor di bidang kepimpinan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena telah menolong saya memahami apa itu kasih karunia dan apa artinya bagi seseorang yang membutuhkan itu, tetapi tidak pantas menerimanya. Teladan Pak Ronio telah memberi pelajaran bagi saya untuk menunjukkan kasih karunia kepada orang lain, bahkan ketika mereka tidak pantas menerimanya. Bahkan dalam keadaan itu,
kita yang terpuruk karena dosa, Tuhan melihat potensi kita karena kondisi kita saat ini. Dia melihat apa yang bisa kita capai. Kita juga perlu melihat melampaui apa yang terjadi pada masa kini dengan menggunakan mata seperti Tuhan dan melihat potensi dalam diri orang lain. Sebagai dari persembahan Sabat ke-13 tahun 2015 telah disalurkan kepada Universitas Solusi untuk menggandakan ukuran bangunan kafetaria yang terbatas dari 500 menjadi 1.000 kursi. Tapi terima kasih atas persembahan misi Anda yang telah menopang sekolah advent seperti Solusi mempersiapkan banyak orang untuk menyebarkan kedatangan Yesus yang segera ke seluruh dunia. Terima kasih telah cerita misi yang telah kita dengar daripada penulis Eugene Franz, yaitu mengubah hidup saya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Puan Feni kerana sudah menyampaikan cerita mission untuk Sabat ini, dan sudah tiba waktunya untuk kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Solyun. Dan seperti yang kita semua sudah sedia maklum, Pastor Solyun ini merupakan pastor daerah kita yang baharu bagi daerah Kapak Tuaran. Tetapi sebelum kita mendengar khotbah daripada beliau, kita akan dihiburkan dengan lagu pujian daripada Puan Veranita terlebih dahulu, diikuti dengan doa layangan daripada Elder Edson. Cari damai, hanya ku dapat
kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, terima kasih atas berkat pimpinan Bapa sehingga kami dapat berkumpul di dalam program kebaktian yang kedua ini. Kami datang di hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan dengan penuh kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Kiranya kuasa darah Yesus Kristus membersihkan kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Pada saat ini ya Bapa, kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami satu persatu. Bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar nanti. Kiranya kehidupan rohani kami semakin dikuatkan, diberi semangat dan kesembuhan dari segala jenis penyakit kerohanian. Doa khusus juga kepada pastor daerah kami, Pastor Seliun Helman Sendayan. Kiranya jamahan Roh Kudus Tuhan, urapan daripada sorga, agar dia dapat menyampaikan firman-Mu, dan kiranya semuanya itu mendatangkan berkat yang terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terus menyertai kami sepanjang kebaktian kedua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Sabat kepada semua anggota ataupun semua penonton dan semua pendengar pada pagi Sabat yang indah. Terima kasih kebersamaan kita pada Sabat ini untuk mendengar firman Tuhan melalui rekaman pelajaran ini. Baiklah, pagi ini saya akan menguraikan ataupun memberitahu kepada kita salah satu daripada tajuk ataupun pelajaran yang Yesus sampaikan di bukit, khotbahnya di bukit pada masa bersama dengan murid-murid dia. Dan ada 10 sebenarnya, tetapi saya hanya menyampaikan satu daripada 10 itu. Saya konsentrate kepada ayat 3 yang berbunyi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ucapan berbahagia ini merupakan satu ucapan yang sangat bermakna yang Yesus beritahukan kepada muridnya dan kepada kita pada zaman ini, di mana ucapan mengenai dengan orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Coba kita lihat apa maksud kemiskinan itu, ataupun ada pertanyaan yang mengatakan apakah kemiskinan itu berkat? Hanya sebahagian orang bersetuju bahwa kemiskinan itu adalah berkat. Kebanyakan mengatakan bahwa kemiskinan merupakan kutuk ataupun tulah disebabkan perbuatan sendiri. Miskin dalam perkataan Greek, tochos, ini dalam perkataan Greek ya, tochos, yang bermaksud sifat nama ini bukan saja menerangkan kemiskinan, tetapi juga keadaan yang jatuh bankrupt. Perkataan yang miskin selalu digunakan sebagai tujuan menghina atau menjatuhkan maruah seseorang. Tochos adalah bermaksud miskin dari segi tiada kuasa, tiada kehormatan, tiada pengaruh ataupun upaya untuk mengelak serangan dan hinaan dunia. Orang ramai berjalan di sekeliling Anda dan tiada apa yang boleh Anda lakukan mengenainya. Apa maksud miskin dalam roh?
bukan miskin Roh Kudus maksudnya. Tiada pengetahuan kerohanian pribadi yang cetek dan kurang ataupun bankruptcy dalam bahasa lain. Tiada kesadaran dan pengakuan tidak bernilai di hadapan Tuhan. Pertobatan yang tidak mendalam itu bermaksud miskin roh. Coba kita lihat doa pemungut cukai di dalam Lukas pasal 18 ayat 10 hingga 14. Dan saya ringkaskan di sini. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bermaksud jangan coba-coba membenarkan diri sendiri atau memaafkan perbuatan sendiri. Mengusungkan diri sepenuhnya daripada kesombongan yang berpusat pada diri sendiri. Berbanding dengan doa orang Farisi, membenarkan diri sendiri dan tidak mengakui dirinya berdosa. So, pemungut cukai di sini doanya ialah, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan doa ini menunjukkan bahwa dia sangat memerlukan Tuhan, dan bukan seperti doa yang dilafazkan oleh orang-orang Farisi yang hanya mementingkan diri ataupun berdoa memuji diri sendiri, tetapi memerli orang yang rendah bagi dirinya sendiri. So, coba kita lihat ada 3 kebenaran dari khotbah ini. Pertama, jalan kekuasaan bergantung sepenuhnya kepada kesadaran ketidakupayaan kita. Jalan kemenangan bergantung sepenuhnya kepada kehadiran kekalahan kita. Jalan kebaikan bergantung sepenuhnya kepada pengenalan dan pengakuan dosa kita. So, bagaimana orang sakit boleh sembuh? Pertama, orang sakit berjumpa dengan dokter untuk berobat, sehingga dia sadar bahwa dia sakit dan mengetahui untuk menyembuhkannya hanya berjumpa dengan dokter, namun tidak akan sembuh, bahkan bertambah teruk lagi. Kebenaran yang kedua, kita lihat khotbah ini merupakan revolusi lengkap mengenai apa yang membentuk dasar kekayaan sebenar. Kekayaan sebenar bukan berunsurkan harta yang kita miliki. Manusia tak punya apa-apa, tetapi keperluan uang dalam hidup kita benar-benar merasa kita miskin. Orang kaya bukan berarti memiliki segala-galanya, tetapi keperluannya kurang. Ini kebenaran kedua. Kebenaran ketiga, kita lihat pautan yang kukuh bergantung sepenuhnya kepada kesetiaan kita kepada Tuhan. Kebebasan yang penuh bergantung kepada penyerahan ataupun komitmen kita kepada Tuhan. Saya ingin menjelaskan ataupun memberikan ringkasan pelajaran ini melalui satu cerita yang kita semua sudah kenal mengenai dengan John Wesley dan Moravian Christian. Perhatikan petikan-petikan ini. John Wesley sedang dalam pelayaran ke negara-negara lain apabila kapal laut yang dinaikinya dipukul ombak besar. Orang berteriakan dan berebut-rebut mendapatkan jaket keselamatan. John Wesley juga dalam kebingungan hendak menyelamatkan diri daripada tenggelam bersama kapal itu. John Wesley tiba-tiba melihat sekumpulan orang sedang berlutut berdoa bersungguh-sungguh.
John sungguh terharu dengan iman orang Kristen Moravian, di mana ketakutan tidak kelihatan di wajah mereka, tetapi kedamaian. John bergabung dengan mereka untuk berdoa bersama-sama. Roh Kudus tidak dapat memiliki kita selagi kesombongan menguasai diri kita. Bila kita sadar kita lemah dalam kebenaran, bila kita mengosongkan kesombongan, bila kita sadar betapa perlu Tuhan dalam hidup ini, barulah Roh Kudus boleh bekerja mengisi kerohanian kita dengan kerelaan dan kebenaran yang nyata. Kerajaan surga adalah milik orang miskin. Kerajaan surga adalah milik kepada orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena hanya orang ini yang meminta sebab melihat keperluannya. Hanya karena mereka sadar bahwa mereka kekurangan rohani. Hanya karena mereka sedang mencari kebenaran Yesus. Orang yang merusakkan puas hati tidak layak untuk surga. Mereka yang puas hati sedang tersenyum keriangan. Mereka tidak ada masalah kerohanian karena tidak melihat keperluannya. Akibatnya orang ini tidak ada kelayakan untuk surga. Frasa khotbah miskin di hadapan Tuhan, ataupun maksud perungkapan rasa khotbah mengenai dengan miskin di hadapan Tuhan. Satu, kegembiraan atas kesadaran kelemahan dan ketidakupayaan. Belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan kekuatannya, serta menyembahnya dengan penuh kerendahan hati, di samping melakukan kehendak surgawi. Sekian saja untuk renungan kita pada pagi ini. Dan sahabat ini, kita akan mendengar lebih detail dengan khotbah ini di dalam satu pertemuan di dalam gereja kita pada masa akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pastor Soliun atas perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Mari kita semua jadikan itu sebagai pedoman dalam kehidupan seharian kita. Dan baiklah, pada saat ini kita akan mendengar lagu penutup daripada kumpulan True Echo, dan seterusnya doa penutup akan dilayangkan oleh Elder Doni. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik, oleh kerana kasih-Mu Bapa, sentuh hati, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih
selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh kerana kasih-Mu Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatimu, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kuasa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, pastor yang kami kasihi. Ucapan bahagia, khotbah Yesus di atas bukit, khususnya di dalam Matius 5 ayat 3 yang sudah dibicarakan pada khotbah Sabat ini, akan menjadi kekuatan iman kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak sombong rohani dan terus merendahkan hati kami dan mempelajari dan merenungkan firman-Mu setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan yang telah kami lakukan, agar kami layak di hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, pada saat ini kita telah pun tiba di penghujung kebaktian Sabat secara maya. Terima kasih kepada saudara dan saudari semua yang telah pun mengikuti acara kebaktian pada Sabat ini melalui channel Pamasi Media Gereja Puhus Tamparuli. Terima kasih juga kepada semua petugas yang sudah mengambil bahagian dan selamat berjumpa lagi di Sabat yang akan datang. Pada saat ini saya tinggalkan Anda dengan lagu sempena Hari Doa Wanita daripada Gereja Malangang Baru Kilu.
Tuhan memberkati.